Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di zaman dahulu yang di Majapahit. Syekh Zubakir adalah ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau adalah yang dianggap paling berjasa menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di tanah Jawa ini mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa memegang kepercayaan lama. Syekh Zubakir datang ke tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini memiliki spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain sebagainya. Wali sembilan ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur tanah Jawa. Konon hambatan Islam di tanah Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh bangsa jin yang menepati setiap sudut tanah Jawa. Bangsa ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Zubakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang bertumpah batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang berada di tanah Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat hingga mereka berdiri tunggang langgang menyebar ke lautan atau menempati di sudut terpencil tanah Jawa. Sebagian jin yang lain ada yang harus mati akibat dari hawa panas dari tumbal yang dipasangkan Syekh Zubakir. Karena itulah sampai saat ini Gunung Tidar dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Melihat hal tersebut, Sabda Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar keluar dalam bentuk manusianya, berdiri di hadapan Syekh Zubakir. Setelah menjadi perdebatan, mereka segera adu kesaktian. Konon pertarungan antar kedua selama 40 hari dan 40 malam hingga Sabda Palon merasa kewalahan menawarkan genjatan senjata. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Zubakir. Dialog yang terjadi antar Syekh Zubakir dengan Sabda Palon ini penulisan versi imajiner, dan inilah yang terjadi. Syekh Zubakir berkata, "Kisana, siapa Kisana ini? Tolong jelaskan." Sabda Palon menjawab, "Aku ini Sabda Palon, pengembala tanah Jawa. Sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedawatan, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Semar Medoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini aku dikenal sebagai Sabda Palon." Syekh Zubakir berkata lagi, "Berarti Kisana ini adalah danyang tanah Jawa ini." "Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Zubakir yang berasal dari tanah Syam, Persia." Sabda Palon bertanya, "Ada hajat apa generang di Korawut di tanah Jawa ini?" Syekh Zubakir menjawab, "Saya diutus Sultan Muhammad yang bertakhta di negara Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri. Kami datang bersama beberapa kawan yang sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabda Palon berkata lagi, Ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Zubakir kembali menjawab, "Baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan bermimpi menerima wishing dari Hyang Yok Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci dan Maha Leluhur. Diperintah mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini dimaksud sebagai orang bangsa pendeta, brahmana, dan resi yang berada di tanah Hindu yang dalam bahasa kami disebut ulama." Sabda Palon kembali bertanya lagi, "Jadi jangan Diko termasuk salah satu ulama itu tadi?" Syekh Zubakir kembali menjelaskan, "Ya, saya salah satu utusan dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim ke sini adalah untuk menyebarkan wacana suci memedar agama suci yaitu Islam." Sabda Palon kembali bertanya, "Bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah agama yang baru lagi?" Syekh Zubakir kembali menjawab, "Biarkan kaum Lodasi memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai danyang tanah Jawa jauh lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitannya.
kapitannya atau ajaran agama asli tanah Jawa, yang merupakan ajaran Budi Sabdo Palon kembali berkata, "Ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki kaum orang Jawa di sini. Memang, di sini sebelum ada ajaran Hindu dan Buddha sudah ada kapitan asli. Kapitannya adalah ajaran yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Syekh Subakir kembali bertanya, "Jika berkenan tolong ceritakan bagaimana kapitan yang asli yang ada di tanah Jawa ini." Kemudian Sabdo Palon menjelaskan, secara singkat, kepercayaan Jawa begini, manusia Jawa sejak zaman leluhur Jawa dahulu kala meyakini ada yang maha kuasa yang bersifat tanukenoh kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan keadaan seperti apa. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono agung dan Bawono elit, jaga besar yang jaga sangat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini dia yang maha kuasa ini dekat. Jika dekat dengan manusia, dia juga meyakini sangat welas asih. Dia juga diyakini meliput segala suasana yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam kelilingnya. Karena bagi mereka semua memiliki sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang maha kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan pada sang pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong. Kosong itu bukan berarti kosong, namun sejatinya berisi sang maha ada. Namun karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut dengan sangga